Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sya'nus salaf ma'al ikhlas. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, khususnya para peserta kajian Zoom meeting Fikih Hati. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita, dan menerima seluruh amal kita, serta menganugerahkan kepada kita husnul khatimah dan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin. Masih kita bersama dengan silsilah amalan-amalan hati. Masuk ke dalam pembahasan tentang sya'nus salaf ma'al ikhlas. Ciri khas as-salafus salih. Dalam berakhlak dengan akhlak ikhlas. As-salafus salih, sejarah emas mereka tertoreh tentang bagaimana keikhlasan mereka. Masyhur tentang bagaimana kualitas pencarian ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhlasnya mereka. Bahkan mereka memiliki ciri khas yang spesial yang tidak didapatkan pada selain as-salafus salih. Demikian tinggi keikhlasan mereka. Sehingga kisah-kisah tentang keikhlasan mereka menjadi lampu cahaya yang menerangi jalan-jalan orang yang sesudahnya untuk mencontoh bagaimana keikhlasan mereka. Mengapa demikian ikhlasnya mereka? Karena mereka mengetahui pentingnya, betapa pentingnya ikhlas mencari ridha Allah dalam setiap ucapan dan perbuatan mereka. Al-Fudail rahimahullah ta'ala mengatakan, innama yuridullahu azza wa jalla sesungguhnya Allah azza wa jalla menghendaki minka darimu niyataka, niatmu, wa iradataka, dan kehendakmu dalam beramal saleh. Itulah yang Allah kehendaki pada diri kita. Yaitu bagaimana niat kita mencari ridha Allah, bagaimana kehendak kita melakukan amal saleh. Kemudian as-salafus salih rahimahullah ta'ala mendapatkan bahwa diri mereka begitu merasa sulitnya untuk berhias diri dengan keikhlasan. Lebih-lebih kita.
Dan mereka menjelaskan kepada kita, menjelaskan untuk kita tentang betapa sulitnya seorang untuk bisa ikhlas. Sal bin Abdullah pernah ditanya, ayu syai'in asyaddu 'alan nafs? Apa sesuatu yang paling berat bagi jiwa? Jawabannya adalah al-ikhlas. Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena ikhlas itu artinya tidak ada bagian selain Allah untuk jiwa. Tidak ada untuk jiwa bagian selain Allah. Tujuan-tujuan selain Allah. Murni kalau ikhlas itu tujuannya adalah Allah semata. Mencari ridha Allah semata. Mencari pahala Allah. Ingin selamat dari murka Allah, siksa Allah. Oleh karena itu Yusuf bin Asbab rahimahullah mengatakan takhlisun niyyah min fasadiha asyad 'alal amilina min tulil ijtihad. Memurnikan niat dari perkara yang merusaknya itu lebih berat bagi orang-orang yang beramal daripada lamanya usaha istihad mereka, kesungguhan mereka dalam melakukan amal saleh. Jadi memurnikan niat itu lebih berat menurut pandangan as-salafus saleh daripada bersungguh-sungguh dalam beramal dalam jangka waktu yang lama. Karena kalau bersungguh-sungguh beramal dalam jangka waktu yang lama ini lebih kepada apa? Usaha fisik. Itu lebih mudah daripada usaha memurnikan niat dari perkara yang merusak niat. Mari kita lihat bagaimana sebagian sejarah as-salafus saleh yang dituliskan dengan tinta emas. Yang pertama, adamu wasfin nafsi bil ikhlas. Yaitu mereka tidak mau menyatakan diri mereka ikhlas. Tatkala as-salafus saleh mengetahui bahwasanya ikhlas itu termasuk perkara yang paling sulit yang dihadapi oleh seorang manusia, seorang hamba Allah dalam kehidupannya, dan bahwasanya ikhlas itu membutuhkan jihad yang sebenar-benarnya dari seorang muslim, kesungguhan memerangi hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu dengan sebenar-benarnya, maka mereka banyak menyatakan bahwa diri mereka belum ikhlas dan mereka tidak berani menyatakan diri mereka ikhlas. Hisham ad-Dustuwai rahimahullah, Hisham ad-Dustuwai rahimahullah, demikian kurang lebihnya hakikatnya, menyatakan wallahi ma astati'u an aqula inni dhabtu yawman qad atlubul haditha uridu bihi wajhallah azza wa jalla. Demi Allah, saya tidak bisa mengatakan sesungguhnya saya pernah suatu hari berhasil pergi mencari sebuah hadis yang di situ saya benar-benar mengharap bisa melihat wajah Allah azza wa jalla, benar-benar mengharap ridhanya. Sedikit pun saya tidak bisa menyatakan seperti itu. Karena mereka tahu, karena Hisham tahu betapa beratnya ikhlas itu. Karena bisa jadi seorang merasa dirinya ikhlas padahal belum. Hal ta'rifuna man huwa Hisham? Apakah Anda mengetahui siapakah itu Hisham yang mengatakan seperti tadi? Hisham adalah orang yang dikenal
benar-benar menjaga keikhlasan. Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah pernah mengatakan, saya tidak berani menyatakan bahwa ada seseorang yang mencari ilmu hadis dengan mengharap bisa melihat wajah Allah kecuali Hisham. Artinya apa? Syu'bah bin Al-Hajjaj menilai bahwa hanya Hisham yang pantas secara zahir dinyatakan padanya ada tanda-tanda keikhlasan. Tetapi Hisham sendiri menyatakan, saya tidak berani menyatakan diri saya ikhlas. Sekalipun, sedikit pun dalam mencari ilmu hadis. Padahal Syu'bah tidak demikian, justru beliau tidak mendapatkan ada orang yang bisa ikhlas, ada orang yang terdapat tanda-tanda ikhlas pada dirinya dalam mencari ilmu hadis kecuali Hisham. Syadz ibn Fayyad juga menyatakan bahwa Hisham ini pernah menangis sampai matanya sakit. Ya, kalimat yang seperti ini tentu maksudnya adalah menangis karena takut kepada Allah, menangis karena Allah. Suatu saat Hisham pun pernah mengucapkan sebuah ucapan yang menunjukkan tanda bahwasanya beliau benar-benar mencari ridha Allah. Idza faqadatis siraj dzakartu zulmatal qabri. Jika lampu lilin itu, lampu lentera itu padam, saya serta-merta teringat kegelapan alam kubur. Jadi bagaimana perhatian beliau terhadap nasib beliau di akhirat. Maka ini tanda yang kuat keikhlasan pada diri beliau. Beliau juga pernah mengatakan, saya heran kepada seorang ulama. Bagaimana dia bisa tertawa? Wallahu ta'ala alam shawab. Ini maksudnya adalah beliau keheranan seorang yang disebut sebagai ulama sementara mudah tertawa. Bukan, justru sebaliknya mudah menangis karena takut kepada Allah. Sufyan rahimahullah menyatakan, tidaklah ada sesuatu yang lebih berat untuk aku terapi pada diriku daripada niatku. Karena niatku ini berubah-ubah. Jadi kalau ada sebuah penyakit hati, ketidakberesan hati, dari hati Sufyan rahimahullah, menurut dia tidak ada yang lebih berat untuk menterapinya kecuali urusan apa? Tidak ada yang lebih berat dalam menterapinya yang melebihi dari beratnya menterapi hati. Kalau yang lain ya ada banyak yang berat, tapi tidak seberat kalau menterapi niat ya, maksud saya. Bahwa beliau merasa terapi yang terberat itu adalah menterapi niatnya. Bukan hatinya, niatnya. Perkara-perkara urusan penyakit hati yang lainnya memang berat, tetapi terberat menurut beliau adalah menterapi masalah niat beliau untuk bisa tetap ikhlas. Yusuf Ibn Husain pernah menyatakan,
a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Paling mulianya dari perkara di dunia adalah keikhlasan. Saya ulangi, paling beratnya perkara di dunia adalah keikhlasan. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya' min qalbi. Berapa banyak saya sudah bersungguh-sungguh untuk menggugurkan, mengenyahkan riya' min qalbi, dari hatiku. Faka'annahu yambutu ala launin akhar. Namun saya rasakan riya itu muncul dalam bentuk yang lainnya dalam hatiku. Wa kana min du'ai Mutarrif bin Abdullah rahimallahu ta'ala. Doa dari Mutarrif bin Abdullah rahimallahu ta'ala. Allahumma inni astaghfiruka. Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu. Mimma tubtu ilaika minhu. Summa udtu ilaih. Dari sesuatu yang saya sudah bertobat. Dari suatu dosa yang saya telah bertobat darinya, tapi saya udtu ilaih, mengulangi dosa tersebut. Astaghfiruka mimma ja'altu laka ala nafsi tsumma lam uwaffi laka bih. Dan saya mohon ampun juga terhadap sesuatu yang saya sudah persiapkan, hanya aku persembahkan untukmu semata, sementara saya tidak bisa memenuhi hakmu dengan ikhlas dalam beribadah. Wa astaghfiruka mimma za'amtu annani aradtu bihi wajhaka fa khalata qalbi fihi ma qad alimta. Dan saya mohon ampun kepadamu dari sesuatu yang saya mengklaim bahwasanya diri saya ikhlas dalam beramal, mencari pahala, bisa melihat wajahmu, lalu tahu-tahu ada yang kotoran mengotori hatiku, sehingga kotoran mengotori hatiku yang hal itu engkau telah ketahui. Itu tanda, ciri orang yang ikhlas yang pertama, yaitu tidak mau menyatakan dirinya ikhlas. Ciri khas yang kedua dari as-salafus saleh, ciri-ciri as-salafus saleh, ciri-ciri keikhlasan mereka adalah ikhfa'ul amal. Mereka ini suka menyembunyikan amalan. Al-Hasan Al-Basri pernah berbicara tentang kesungguhan as-salafus saleh menyembunyikan amal mereka. Al-Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in, salah satu dari 3 generasi as-salafus saleh, sahabat tabi'in dan tabi'in dan tabi'in. In kana ar-rajul laqad jama'a al-Qur'an wa ma yash'uru bihi jaruh. Seseorang
dari salafus saleh telah berhasil menghafal Al-Quran, tetapi tetangganya tidak mengetahuinya. Jadi bagaimana kesungguhan as-salafus saleh digambarkan oleh Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya jika ada salah seorang dari salafus saleh yang telah berhasil menghafal Al-Quran, namun tetangganya tidak merasa mengetahui, tidak mengetahui. Dan jika seseorang dari salafus saleh telah berhasil menguasai fikih, telah berhasil banyak menguasai ilmu fikih, namun orang-orang tidak mengetahui. Dan jika salah seorang di antara salafus saleh berhasil menaikkan sholat dengan panjang, lama di rumahnya, dan sedangkan tamu di rumahnya ketika itu tidak mengetahui, kemudian Al-Hasan Al-Basri menyatakan, sungguh saya telah mendapatkan kaum-kaum yang ada di muka bumi ini saya ulangi, sungguh saya telah mendapatkan kaum-kaum yang tidak ada satu amal pun yang mereka mampu lakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi, lalu mereka sengaja menampakkan tanpa adanya kemaslahatan. Selamanya saya tidak pernah mendapatkan kaum dari kalangan as-salafus saleh yang mereka mampu melakukan suatu amal dalam keadaan sembunyi-sembunyi, lalu mereka nampakkan tanpa ada alasan syar'i. Selamanya saya tidak pernah mendapatkan dari as-salafus saleh yang seperti ini. Juga demikian kaum muslimin. Mereka ini bersungguh-sungguh mendoakan, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Namun mereka ini menyembunyikan doa mereka dengan memelankan suara mereka. Sehingga cukuplah Allah Ta'ala yang mendengar suara doa mereka dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 55. Juga di antara ciri khas as-salafus saleh, keikhlasan as-salafus saleh adalah menyembunyikan amal saleh dari keluarga dan istri mereka. Berkata istri dari Hisan Ibnu Abi Sinan tentang suaminya. Berkata istri Hisan tentang Hisan, intinya bahwa Hisan suatu saat berada dengan dirinya di satu tempat tidur. Lalu Hisan berusaha untuk mencari-cari kesempatan lengahnya istrinya agar tidak memperhatikannya, seperti tukhadi'ul mar'ah sabiyaha,
seperti seorang ibu mencari kelengahan bayinya untuk meninggalkan bayi tersebut karena adanya suatu kepentingan. Kalau dia mendapatkan saya tertidur, kata istrinya, dia mengambil kesempatan, dia keluar, kemudian bangkit dan sholat. Kemudian istrinya pun pernah, suatu saat, kemudian istrinya pun menyatakan kepada suaminya, ya Aba Abdillah, berapa banyak engkau telah menyiksa dirimu, berlemah lembutlah terhadap dirimu. Apa tanggapan dari suaminya? Uskuti, diamlah. Demikian intinya. Saya khawatir kalau saya tidur sesaat, lalu saya tidak bisa bangun dalam waktu yang lama. Juga demikian Dawud ibnu Abi Hind. Dawud ibnu Abi Hind suatu saat Dawud ibnu Abi Hind pernah dikisahkan puasa selama 40 tahun namun keluarganya tidak mengetahuinya. Bagaimana bisa puasa 40 tahun namun keluarganya tidak mengetahuinya? Jawabannya adalah yahmilu ma'ahu godan. Dia membawa sarapannya dari keluarganya tersebut, dari rumahnya tersebut, dibawa keluar, lalu disedekahkan di perjalanan. Kemudian dia pulang sore hari, lalu makan malam bersama keluarganya. Jadi nggak tahu kalau tidak sarapan, karena sarapannya dibagi-bagikan, disedekahkan. Juga demikian, bagaimana kisah as-salafus saleh menyembunyikan amalan jihad mereka. Perlu diketahui bahwa amalan jihad termasuk salah satu yang potensi untuk dipamerkan. Mengapa demikian? Karena amalan ini nampak di hadapan orang banyak. Butuh kerjasama pasukan. Sehingga potensi untuk riak tinggi. Potensi untuk dikatakan pemberani, bukan mencari ridho Allah itu tinggi. Tapi as-salafus saleh justru di antara kisah mereka demikian menakjubkan masalah keikhlasan mereka dalam masalah jihad. Suatu saat di dalam sebuah pertempuran, peperangan kaum muslimin dengan musuh mereka, ada sosok yang tampil untuk perang tanding. Berhasil membunuh satu musuh, kemudian keluar musuh lain untuk bertanding dengan muslim ini.
tentara muslim ini yang berhasil membunuh temannya tadi, yaitu musuh tadi. Kemudian muncul musuh yang kedua untuk melawannya, lalu dibunuhlah juga. Dan muncul pula temannya lagi, yaitu musuh yang ketiga. Lalu oleh tentara muslim ini dibunuhnya juga, berhasil dibunuhnya dengan taufik dari Allah. Kemudian ada salah seorang yang ingin mengetahui siapa sih tentara muslim ini. Karena didapatkan dia ini bercadar, menutup wajahnya dengan cadar. Maksudnya dengan penutup, kain penutup. Maka ada salah seorang yang berusaha untuk menarik kain lengannya supaya apa? Tersingkap apa? Wajahnya tersebut. Tiba-tiba tersingkaplah wajah tersebut dan diketahui bahwa itu adalah Abdullah ibn Mubarak. Lalu apa tanggapan Abdullah ibn Mubarak ketika penutup mukanya tadi terbuka? Beliau mengatakan, wa anta ya Aba Amr mimman yushanni'u alaina. Engkau wahai Abu Amr termasuk orang yang memperburukku. Wallahu ta'ala alam bissawab, mungkin maksudnya adalah menjerumuskanku untuk terdorong ria, pamer amalan jihadnya. Juga demikian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ciri khas as-salafus salih yang lainnya adalah al-khauf minat tasannu wal mujamalat. Takut melakukan hal yang dibuat-buat, tidak sesungguhnya, itulah tasannu. Wal mujamalat, dan basa-basi, padahal sungguhnya tidak demikian. Kata Ali bin Bakar al-Basri, sepertinya ini, wallahu ta'ala alam shawab, harakatnya, seorang yang zuhud rahimahullah, pernah mengatakan, li'an alqa syaitan ahab ilayya min an alqa fulanan. Sungguh saya berjumpa dengan setan itu lebih aku sukai daripada berjumpa dengan orang itu. Mengapa? Akhafu an atasanna alahu. Saya khawatir kalau ketemu sama orang itu, yaitu orang yang dikagumi, orang yang dihormati, orang yang disungkani, khawatir saya berpura-pura baik di hadapannya. Fa'asqata min ainillah. Lalu orang itu menyebabkan aku tidak lagi memperhatikan penilaian Allah terhadap diriku. Demikian kurang lebihnya mananya di sini. Kalau ketemu syaitan ya potensi besar untuk seseorang isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah, memeranginya. Maka dengan itu akan selamat agamanya. Tetapi kalau ketemu orang yang saleh, orang yang dikagumi, khawatir berpura-pura baik padahal tidak menurut Allah, maka ini justru membahayakan agamanya. Kemudian di antara ciri khas dari as-salafus saleh adalah, ciri khas keikhlasan as-salafus saleh adalah
tidak menampakkan ilmu syar'i yang dia miliki. Ibnu Faris pernah mengatakan, asabtu bibasari. Suatu saat saya terkena sakit di mataku. Wa adunnu anni uqibtu bikathrati kalami athna'ar rihlah. Saya suudzon kepada diriku bahwasanya sakit mataku ini karena disebabkan aku dihukum oleh Allah karena banyak berbicara di tengah-tengah perjalananku. Maksudnya apa? Dia mengira sakitnya itu sebagai hukuman dari Allah bisa babi idhari ilmahu. Dengan sebab dia banyak berbicara, menyampaikan, menampakkan ilmunya. Bukan berarti tidak boleh berceramah, menyampaikan pelajaran dalam waktu yang lama, tidak. Tetapi maksudnya di sini adalah niatnya. Dia khawatir niatnya adalah agar orang memuji dirinya sebagai orang yang berilmu tinggi, berilmu banyak karena mampu bicara dalam waktu yang lama. Atau karena niatnya dalam berbicara, dalam banyak bicara itu adalah ingin menampakkan ilmunya biar dikatakan dia alim, dia orang yang berilmu syar'i atau ulama. Kemudian Az-Dzahabi rahimahullah ta'ala menyatakan sadaqah. Dan benar, wallahi, demi Allah. Fa'innahum kanu, salafus saleh dahulu, kebiasaan mereka adalah ma'husnil qasdi wa sihatin niyyah. Ghaliban, yakhafuna min minal kalam wa idharil ma'rifah wal fadilah. Takut banyak bicara dan menampakkan ilmunya serta keutamaannya, padahal ma'husni al-qasdi wa sihhati an-niyah ghaliban, padahal mayoritas mereka ini apa? Kebiasaan mereka ini apa? Niatnya baik dan benar niatnya, tujuannya baik dan niatnya benar. Mereka rata-rata orang-orang yang ikhlas, tapi mereka takut banyak bicara, menampakkan ilmunya dan keutamaannya. Wal yaum, sedangkan pada zamanku ini, kata Az-Dzahabi, Imam Az-Dzahabi rahimahullah ta'ala, yukthirunal kalam, banyak orang yang banyak bicara, ma'anaqsil ilmi, padahal sedikit ilmunya, wasu'il qasdi, dan buruk tujuannya. Thumma inna Allah yufadhihuhum. Kemudian sungguhnya Allah mempermalukan mereka, wa yulawwihu jahlahum, dan menunjukkan kebodohan mereka, wa hawahum, dan mengikuti sikap mereka mengikuti hawa nafsu ditunjukkan oleh Allah kepada manusia, wa tirabahum fima alimuhu, dan kegoncangan ilmu mereka. Jadi as-salafus saleh zaman dahulu, mereka ini adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjaga keikhlasan, namun mereka tetap tipe orang yang takut memperbanyak bicara tentang ilmu syar'i dan menampakkan dirinya adalah orang yang berilmu. Artinya benar-benar mereka memperhitungkan kalau harus bicara mengajarkan ilmu syar'i. Adapun pada zaman Imam Az-Dzahabi, mereka ini banyak Imam Az-Dzahabi banyak mendapatkan orang yang memperbanyak bicara padahal sedikit ilmu syar'inya. Dan padahal su'ul qasd, banyak yang memiliki tujuan yang buruk. Tapi bagaimana dan bagaimana akibatnya? Allah Ta'ala mempermalukan orang-orang yang seperti itu dan menunjukkan kebodohan orang-orang yang seperti itu, mempermalukan dan menunjukkan kepada manusia bahwasanya
orang-orang yang seperti itu adalah mengikuti hawa nafsu mereka dan ilmunya nggak mapan, ilmunya goncang. Kemudian di antara ciri khas dari as-salafus saleh adalah ikhfaul buka, yaitu menyembunyikan tangisan. Seperti yang terjadi pada diri Ayyub, bahwa beliau pernah suatu saat berbicara tentang sebuah hadits, lalu kemudian hatinya tersentuh dan kedua air matanya meleleh. Tadma'u. Berbicara tentang sebuah hadis, haddatsa bil hadis. Kemudian apa? Hatinya tersentuh dan kedua air matanya meleleh, mengeluarkan air mata. Namun dalam rangka untuk tidak menampakkan kepada manusia, menyembunyikan tangisnya karena Allah, maka beliau berusaha untuk melakukan satu tindakan yang dengan itu orang jadi paham bahwasanya dirinya sedang melakukan suatu tindakan dengan mengesankan bahwa dirinya sedang pilek. Jadi semacam menutupi hidung, seolah-olah mau apa? Mau mengeluarkan kotoran dari lendir dari hidung, padahal tidak. Sambil mengatakan betapa berat penyakit pilek. Jadi mengesankan seolah-olah beliau pilek, padahal tidak. Dalam rangka untuk menyembunyikan apa? Tangisnya karena Allah. Dan beliau berusaha untuk tidak bohong tentunya. Karena kalau maksud dari ucapan beliau ini adalah betapa beratnya penyakit pilek, itu maksudnya adalah bahwa jenis penyakit pilek adalah penyakit yang memberatkan diri orang yang penderitanya, maka ini tidak bohong. Walaupun beliau tidak sedang pilek. Dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala saya ulangi, Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, saya pernah mendapatkan beberapa orang yang di antara mereka ada yang tidur bersama istrinya, kepalanya berdekatan dengan kepala istrinya dalam satu bantal, di atas satu bantal berdua, dan laki-laki tersebut air matanya deras bercucur membasahi pipinya, namun istri yang berada di sampingnya persis ini tidak mengetahui. Juga demikian saya dapatkan beberapa orang yang salah seorang di antara mereka ini berada dalam satu shaf untuk menaikkan sholat, lalu kemudian air matanya meleleh di atas pipinya, namun orang yang di sampingnya tidak tahu kalau dia sedang menangis. Ada sebuah kisah tentang bagaimana seorang penulis menyembunyikan tulisannya karena Allah. Seperti yang dilakukan oleh imam yang terkenal, namanya Imam Al-Mawardi rahimahullah. Ada kisah tentang keikhlasan beliau demikian menakjubkan, yaitu kisah beliau dalam menulis sebuah kitab. Perlu diketahui bahwa beliau telah menulis tulisan-tulisan yang banyak dalam ilmu tafsir, ilmu fikih, dan selainnya.
Namun, jadi suatu saat beliau telah menulis tulisan-tulisan yang banyak tentang tafsir fikih dan tentang selainnya. Namun beliau tidak tampakkan, dia tidak sebarkan tulisan tersebut saat beliau sedang hidup, masih hidup. Saat beliau masih hidup. Beliau sengaja tulis lalu beliau sembunyikan di sebuah tempat yang tidak diketahui oleh seorang pun. Tatkala sudah dekat waktu wafat, beliau berkata kepada orang yang beliau percayai. Buku-buku saya yang berada di tempat tertentu itu, disebutkan tempatnya, semuanya adalah tulisanku. Sengaja saya tidak memberitahukan kepada orang lain, sengaja tidak menyebarkannya, li'anni lam ajid niyatan khalisatan. Karena saya kok belum dapatkan hati saya itu memiliki niat yang ikhlas. Faida ayantul maut, nanti kalau saya sudah mendekati kematian, mendekati dicabut nyawa, dan wawaqatu fin naz'i, saya pun sudah merasakan sakaratul maut, faj'al yadaka fi yadi, taruh tanganmu pada tanganku. Fa in qabattu 'alaiha, kalau tanganku nanti menggenggam tanganmu, wa asartuha, dan saya meremas, mencengkeram tanganmu, fa'lam, katailah annahu lam yuqbal minni syai'un. Itu tandanya amalanku tidak diterima. Amalan menulisku tidak diterima. Fa'mid ilaiha wa alqiha fi dajlah billail. Intinya diperintahkan ketika nanti tangannya menggenggam erat tadi, ketika sakaratul maut, diperintahkan untuk apa? Untuk memusnahkan bukunya. Karena ada tanda ketidakikhlasan pada dirinya, tanda aktivitas menulisnya itu tidak diterima oleh Allah. Wa in basattu, namun jika tanganku ini terbuka, wa in basattu yadi, akan tapi jika aku membuka tanganku, walam aqbid ala yadika, dan saya tidak menggenggam tanganmu, fa'lam, maka ketahuilah annaha qubilat, bahwa buku-buku saya yang amalan saya menulis buku-buku tersebut ada tanda diterima oleh Allah Ta'ala. Wa anni qad ghafartu, dan saya ada tanda telah sukses, berhasil, menang, mengalahkan syaitan. Bima kuntu arjuhu minallah, dalam mendapatkan sesuatu yang saya harapkan dari Allah, yaitu keridhoannya, pahalanya. Kemudian orang itu yang dipesani seperti itu menyatakan, falamma qarabal maut, tatkala waktu kematian datang, wa wada'tu yadi fi yadihi, lalu aku letakkan tanganku di tangannya, basatoha, lalu Imam Al-Mawardi ini membentangkan tangannya, tidak walam yakbid ala yadai, walam yakbid ala yadi, dan beliau tidak menggenggam tanganku. Fa'alimtu, maka aku pun tahu, annaha alamatul qubul, bahwa ini berarti tanda diterima amalan beliau menulis kitab-kitab yang banyak tadi. Fa'adhartu kutubahu ba'da dzalik, lalu setelah itu saya viralkan buku-buku beliau tersebut. Saya tunjukkan kepada manusia buku-buku beliau tersebut. Masya Allah. Betapa sabarnya beliau untuk menjaga keikhlasan. Beliau menulis kitab-kitab yang banyak, namun beliau sengaja tidak menunjukkan kepada manusia karena beliau tidak yakin diri beliau ikhlas,
tidak mendapatkan diri beliau berniat ikhlas. Baru setelah mendekati wafatnya beliau, beliau tahu tanda keikhlasan beliau, lalu dinampakkanlah buku beliau. Ali bin Al-Husain rahimahullah, dan kisah beliau tentang bagaimana sedekah di malam hari. Zainul Abidin yang bernama Ali bin Al-Husain rahimahullah pernah suatu saat, saya ulangi, dalam hidupnya pernah digunakan oleh Allah Ta'ala untuk rutin bersedekah berupa apa? Membawa roti malam hari di atas punggung beliau dalam jumlah yang banyak, sambil mencari-cari, sambil membagikannya kepada orang-orang miskin dalam kegelapan malam tersebut. Beliau mengatakan bahwa as-sadaqah fi sawadil lail tudfi'u ghadabar rahman wa ghadabar rabb. Sedekah di malam hari nggak kelihatan manusia, itu apa? Menghindarkan dari kemurkaan Allah Ta'ala. Dan orang-orang dari penduduk Madinah, mereka ini mendapatkan diri mereka, ada yang memberi nafkah, tapi mereka tidak tahu siapa yang beri nafkah mereka, siapa yang beri roti. Mereka dapatkan diri mereka itu ternafkahi dengan roti-roti tadi. Tatkala Ali bin Al-Husain meninggal dunia, lalu mereka jadi tidak lagi mendapatkan roti-roti tersebut pada malam hari. Dan mereka dapatkan di punggung dari Ali bin Al-Husain ini ada bekas mengangkat bekas tepung atau yang semacam itu yang dibawa oleh beliau pada malam hari untuk dibagikan kepada fakir miskin. Dan beliau menanggung atau membagikan kepada 100 rumah. Tapi begitu meninggal dunia sudah tidak ada lagi orang yang melakukan hal itu. Itulah siapa? Ali bin Al-Husain. Kurang lebihnya demikian kisahnya. Benar-benar menjaga keikhlasan. Padahal mereka benar-benar apa? Benar-benar menjaga keikhlasan dan bersungguh-sungguh dalam menyembunyikan ketaatan. Hanya saja Allah Ta'ala muliakan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Allah tampakkan, Allah masyhurkan amalan dari beliau ini agar apa? Agar supaya beliau-beliau ini menjadi para imam, contoh suri teladan yang diikuti oleh kita. Jadi walaupun para salafus soleh itu berusaha keras menyembunyikan amal mereka dalam rangka untuk menjaga keikhlasan, meraih keikhlasan, tetapi pada akhirnya Allah tampakkan amal-amal mereka menjadi buah bibir yang manis. Kisah Mas
suri teladan salafus saleh dalam keikhlasan. Sebagaimana doa yang disebutkan dalam Al-Quran, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai imam, suri teladan, pemberi contoh lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan imam sembarang manusia, imam orang-orang yang bertakwa. Jadi coba kita sering-sering berdoa dengan doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Agar kita mendapatkan amal jariah, menjadi suri teladan dalam kebaikan walaupun kita sudah meninggal dunia. Walaupun kita berusaha menyembunyikan amal. Alamatul ikhlas. Lil ikhlasi alamat. Ikhlas itu memiliki tanda-tanda yang nampak pada diri seorang yang ikhlas. Di antaranya adalah adam syuhrah, yaitu tidak suka terkenal, tidak suka populer, tidak suka viral, diketahui oleh orang banyak. Lain dengan banyak orang di zaman sekarang, nasallallahu alaihi. Dan bisa jadi di antara orang yang suka populer itu adalah diri kita. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon penjagaan darinya. Dan ciri khas orang-orang yang ikhlas adalah tidak suka dipuji dalam beramal saleh. Dan ciri khas mereka adalah semangat dalam melakukan amalan dalam beragama Islam ini, bersegera melakukan ibadah dan segala hal yang bisa memperoleh pahala, serta bersabar menanggung ujian yang berat dalam beramal saleh, dalam mengingkari kemungkaran, merintahkan kebaikan, dalam tolong-menolong dalam kebaikan. Mereka bersabar, itu tanda yang ikhlas, orang itu ikhlas. Mengapa? Karena orang ikhlas itu mencari ridha Allah, mencari pahala Allah. Sehingga ketika diuji dan dia paham ujian itu kalau bersabar akan mendapatkan pahala tanpa hisab, maka dia berusaha untuk bersabar. Juga semangat menyembunyikan amalan serta membaguskan amalan saat apa? Saat sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh manusia, serta memperbanyak amalan di saat tidak diketahui oleh manusia. Dia memiliki prinsip bahwa amalus sir, ayyakuna amalus sir akbar min amalil alaniyah. Hendaknya amalan saat tidak diketahui manusia itu lebih besar daripada amalan saat diketahui oleh manusia. Artinya, selama bisa amalan itu kita sembunyikan, kita sembunyikan. Kecuali amalan-amalan yang tidak bisa disembunyikan, maka dia berusaha dengan sambil menampakkan amal tersebut, dia berusaha untuk tetap menjaga keikhlasan. Selama bisa disembunyikan, sembunyikan. Tetapi sebagian amalan memang harus dinampakkan. Sholat jamaah harus nampak. Berkhutbah harus nampak. Berjihad, maka sulit untuk tidak nampak karena kerjasama dengan pasukan yang kaum muslimin yang lainnya. Inilah beberapa tanda keikhlasan, tetapi hati-hati. Dinasihati kita oleh penulis di sini untuk menyatakan diri kita ikhlas, merasa diri kita ikhlas. Fa inna man syahada fi ikhlasihi al-ikhlas fa inna ikhlasahu yahtaju ila ikhlas. Kalau dia mempersaksikan diri bahwa
dalam keikhlasannya dia itu benar-benar ikhlas, maka keikhlasannya tersebut membutuhkan keikhlasan. Sesungguhnya membutuhkan keikhlasan. Iya. Terakhir, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya tutup dengan pembahasan tentang sebagian masalah keikhlasan, walaupun tidak bisa semuanya saya jelaskan untuk poin yang paling akhir ini, tapi satu saja tentang mata yakunu idharul amal masyru'an. Kapan menampakkan amalan itu menjadi disyariatkan. Pada asalnya, setiap kali amal seorang hamba itu dilakukan bisa dengan cara sembunyi-sembunyi, maka hal itu lebih dekat kepada keikhlasan dan semakin jauh dari penyakit hati berupa riya, memperlihatkan amal supaya dipuji, sum'ah, memperdengarkan suara dalam beramal soleh agar dipuji, dan mencari kedudukan atau jabatan dan penyakit yang semisal. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya berkata, bab sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Lalu membawakan sebuah hadis, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Dan seseorang yang bersedekah lalu dia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, dan seterusnya. Termasuk dalil surat Al-Baqarah ayat 271. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. In tubdu shadaqati fa ni'mahi. Awalnya begitu. Sebelum ini tadi. Lalu wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagi kalian. Jadi intinya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, menyembunyikan amalan selama bisa, maka sembunyikanlah, maka itu lebih dekat dengan keikhlasan. Lebih besar potensi untuk bisa ikhlas. Oleh karena itu tetapi ada kondisi tertentu yang seseorang itu tidak mengapa menampakkan amalan. Bahkan terpuji dari satu sisi alasan yang kemaslahatan. Yaitu apa? Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, termasuk kesempurnaan ikhlas adalah seseorang bersemangat agar tidak ada orang yang melihat ibadahnya, dan agar ibadahnya kepada Rabb-nya tidak diketahui manusia, kecuali jika menampakkannya ada kemaslahatan bagi kaum muslimin atau bagi Islam, seperti jika seseorang itu statusnya sebagai pemimpin yang diikuti. Jadi kalau Anda adalah pemimpin yang diikuti, maka dalam rangka agar pengikut Anda itu mencontoh amal soleh Anda, maka tampakkan kepada pengikut Anda, agar pengikut Anda bisa apa? Mencontoh Anda. Jika ada kemaslahatan diduga kuat, pengikut Anda itu akan
mengikuti Anda. Sebagaimana katakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di sini. Kecuali jika menampakkannya ada kemaslahatan bagi muslimin atau atau dalam Islam. Seperti jika seorang itu statusnya sebagai pemimpin yang diikuti dan dia ingin menunjukkan ibadahnya kepada manusia agar mereka mengambilnya sebagai contoh bagaimana melakukan ibadah tersebut. Atau ia menampakkan ibadah dengan tujuan ingin dicontoh oleh teman-teman pengiring dan sahabat-sahabatnya atau followernya. Kalau dalam bahasa dakwah di medsos atau pelanggannya. Maka dalam hal ini ada kebaikan. Masalah-masalah yang memang layak untuk dipilih tersebut terkadang lebih utama dan lebih tinggi dari masalah menyembunyikan amal. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang berinfak dengan sembunyi-sembunyi dan juga memuji orang-orang yang berinfak dengan terang-terangan juga. Maka jika memang sembunyi itu lebih bermanfaat bagi hati dan lebih khusyuk serta lebih bisa kembali kepada Allah, maka mereka menyembunyikannya. Sedangkan jika menampakkan amal ada maslahatnya bagi Islam dalam kepentingan permasalahan agama Islam, maksudnya demikian, dalam bentuk nampak semarak syariatnya diterapkan dan bagi kaum muslimin bisa mencontohnya, maka mereka akan menampakkannya. Jadi kalau ada maslahat, oh ini sunnah yang perlu disosialisasikan, jarang orang melakukannya. Maka seperti itu tidak mengapa menampakkannya, bahkan baik untuk tujuan itu. Seorang mukmin hendaklah melihat apa yang paling bermanfaat baginya. Kapan saja sesuatu itu lebih bermanfaat dan lebih bermanfaat pengaruhnya dalam beribadatan, maka hal itu lebih sempurna dan lebih utama. Demikian kesimpulannya, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada asalnya kalau amalan itu kalau bisa disembunyikan, sembunyikan, itu lebih bisa menyebabkan kita ikhlas. Tetapi kalau ada maslahatnya lebih besar dinampakkan daripada disembunyikan. Dengan alasan misalnya kita sebagai pemimpin, sementara para pengikut kita dugaan kuat akan mengikuti kita kalau kita memberi contoh amal soleh, maka tampakkan demi kemaslahatan tersebut. Atau ada salah satu ajaran dari ajaran agama Islam yang belum familiar, belum dikenal oleh sebuah masyarakat, maka sosialisasikan, tampakkan. Seperti itu. Maka berdasarkan hal ini, maka tidak mengapa Anda memberitahu istri Anda tentang sebagian amal soleh Anda, dan tidak semuanya apa-apa diberitahukan. Maka lihat yang paling bermaslahat, paling bermanfaat bagi kekhusyuan hati kita, bagi upaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka demi kemaslahatan tertentu, maka tidak mengapa Anda memberitahu istri Anda tentang sebagian amal soleh Anda hingga Anda bisa mendorongnya untuk mencontoh Anda dan bersungguh-sungguh dalam mengikhlaskan amal untuk Allah Ta'ala dan membersihkannya dari riya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan ini selesai sudah program Fikih Hati pada Rabiul Awal dan akan kita lanjutkan pada Rabiul Tsani. Namun sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu untuk program Rabiul Tsani, maka ini kita gunakan media sosial Telegram. Kami akan memasukkan para pendaftar ke grup Telegram, insya Allah, karena sebagian kelebihan media sosial jenis Telegram ini yang tidak dapatkan pada sebagian media sosial yang lainnya, sehingga perlu mendaftar ulang kembali bagi yang ingin melanjutkan pada program Fikih Hati untuk bulan Rabiul Akhir dengan materi tentang ibadah hati cinta. Dan jika memungkinkan nantinya, insya Allah sebagian isi kitab ini yang tinggal sedikit yang belum tersampaikan, poin-poin besarnya akan kami sampaikan sebelum memulai pembahasan tentang
amalan hati cinta. Insyaallah ta'ala. Jika kami pandang lebih maslahat untuk seperti itu. Demikian. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.